Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar anak-anak? Sudah cuci tangan belum sebelum belajar ini? Kita berdoa dulu ya, semoga kegiatan belajar kita hari ini nanti diberi kemudahan. Oke? Ya, saya minta sama Mas Rusdi nih yang tolong dipimpin doa teman-temannya. Ya, ayo silakan. Untuk teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Kalau di awal pertama gini kita menyanyikan lagu nasional ya. Sekarang kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pahlawan kebanggaanku, dan pembelajaran 3. Nanti kita belajarnya tahap-tahapannya yaitu nanti akan ada materi yang akan disampaikan, kita bertanya jawab, lalu nanti ada kegiatan mengisi LKPD, serta nanti kalian juga mengerjakan evaluasi. Yuk, kita yel-yel dulu ya, masih ingat kan yel-yelnya? Jika Bu Diva bilang, mana semangatmu? Kamu bilang, ini semangatku. Nah, anak-anak jangan lupa minta bantuan sama ayah dan bunda supaya kegiatan kalian nanti bisa lancar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak setelah kalian melakukan percobaan membuat loop sederhana, kalian bisa menganalisis sifat-sifat dari cahaya serta hubungannya dengan penglihatan secara benar. Untuk materi bahasa Indonesia nanti kalian akan membaca teks tentang kepahlawanan, lalu kalian nanti akan mencari informasi penting apa yang ada di dalam teks tersebut serta apa informasi yang ingin kamu ketahui dari teks tersebut melalui tabel KW dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak masih ingat gak kemarin kalian belajar tentang sifat-sifat cahaya? Sifat cahaya yaitu ada 4, cahaya merambat terus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat dipantulkan. Loop atau kaca pembesar adalah salah satu alat optik yang bekerja berdasarkan sifat cahaya. Loop itu sendiri anak-anak terdiri dari sebuah lensa cembung. Loop berfungsi membantu penglihatan kita, penglihatan mata kita, supaya melihat benda-benda yang kecil, supaya nampak lebih besar. Nah, bagian-bagian pada loop, ini gambarnya ada lensa cembung. Lensa cembung ini berfungsi untuk memperbesar benda yang berukuran kecil agar nampak lebih besar. Dan hasil bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Terus yang kedua ada bingkai atau kepala loop ya. Ini yang melingkar ini anak-anak, yang melingkari kaca lensa cembungnya ini. Ya, ini digunakan sebagai bingkai lensa cembung pada loop ya. Lanjut, yang ketiga ada skrup penghubung. Skrup penghubung ini yang berfungsi menghubungkan antara kepala loop sama tangkai loop. Dan yang terakhir, ini ada tangkai loop. Tangkai loop ini berfungsi sebagai pemegang ya. Jadi kita memegang loop menggunakan tangkai ini. Jadi salah satu pemanfaatan loop dalam kehidupan sehari-hari yaitu anak-anak sebagai alat yang digunakan tukang jam atau tukang arloji untuk mengamati onderdil yang sangat kecil ya. Ini adalah membuat loop sederhana. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan nanti ada plastik, air, tulisan kecil juga ada langkah-langkah kegiatannya. Nah, setelah ini Bu Diva akan menampilkan demonstrasi tentang pembuatan loop sederhana. Saksikan dengan seksama ya anak-anak, nanti dari video ini membantu kalian dalam pengujian ya. Coba disaksikan dulu. Nah, berikut adalah demonstrasi pembuatan loop sederhana menggunakan sifat-sifat cahaya ya. Kita mulai ya. Di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu satu, plastik, yang kedua, air, dan yang ketiga, tulisan kecil. Langkah-langkah kerjanya, lalu yang pertama, isi plastik dengan air, ya.
Diisi boleh penuh, boleh separuh. Yang penting nanti bisa membantu kita dalam melihat benda kecil tersebut ya. Yang kedua, ikat plastik. Nah, diikat seperti itu ya, yang rapat, takutnya nanti kalau nggak rapat airnya nanti bisa keluar. Nah, coba dilihat anak-anak bagaimana perbedaannya. Ayo, silahkan bandingkan tulisan yang asli dengan tulisan yang ada di bawah plastik. Cahaya itu dapat dibiaskan karena tadi cahaya itu melalui dua medium yang berbeda, yaitu mediumnya yang pertama udara ya, yang kedua udara, sudut pandang mata kita itu jadi lebih besar. Makanya ketika melihat tulisan di atas tutup, maka tulisannya nampak lebih besar. Lanjut, nanti anak-anak kalian akan mengisi LKPD ya. Jadi nanti anak-anak akan mengisi LKPD 4. Lanjut ya, kita akan belajar mencari pengetahuan hal-hal yang baru dari sebuah teks non-fiksi. Nah, Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa kerajaan Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Langkah-langkah mempelajari hal-hal yang baru menggunakan tabel KW apa ya? Ya, baca dengan seksama. Yang kedua, mengisi hal-hal yang diketahui pada tabel kenal. Bagaimana sih bentuknya tabel kenal itu? Nanti kita cek bersama-sama ya. Dan yang ketiga, mengisi hal yang ingin diketahui pada tabel wonder. Dan yang keempat, mencari informasi melalui buku sejarah atau media internet, kalian bisa browsing. Dan yang kelima, menulis kembali menggunakan bahasa kalian sendiri. Lanjut, kita cek ya, bagaimana sih tabel KW itu? Nah, anak-anak, kalian bisa menyaksikan? Di sini ada tabel kenal. Anak-anak, ini isinya adalah apa yang sudah kita ketahui. Nah, dari teks ini tadi, kalian sudah bisa mengetahui bahwa Sultan Agung adalah Raja Mataram. Lalu yang untuk wonder, kalian tadi kan tidak tahu siapa orang tua dari Sultan Agung. Nah, bisa kalian tulis pada kolom wonder. Dari teks itu tadi, apa sih yang belum kita ketahui selain siapa orang tua dari Sultan Agung? Bisa bagaimana bentuk perlawanannya lah, tadi kan tidak dijelaskan pada teks, nanti kalian bisa mencari sendiri. Bu Diva akan menampilkan LKPD, kalian bisa menggabungkan antara pengetahuan yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui. Anak-anak, kita sudah sampai di ujung pembelajaran ya. Jadi anak-anak tadi kita belajar tentang apa saja sih? Jadi kita sudah belajar tentang materi loop, manfaatnya, juga bagaimana mencari loop apa saja, cara membuat loop, lalu tadi sudah membaca teks, cara mengisi tabel KW, bagaimana tabel KW, dan banyak sekali ya. Nanti kalian akan mengerjakan soal-soal evaluasi dikirim Bu Diva pada Google Classroom dalam bentuk Google Form ya. Kalian isi, nanti nilainya akan langsung keluar. Dan anak-anak nanti ketika sudah selesai, jangan lupa mengucapkan terima kasih pada ayah dan bunda karena sudah membantu kita. Dan kegiatan sudah selesai, mari kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan doa. Bisa minta Mas Suhendra dipimpin doa teman-temannya ya. Selesai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, sholat 5 waktu, berdoa, semoga corona cepat hilang sehingga kita bisa belajar tatap muka di kelas ya. Jaga pola hidup sehat, cuci tangan pakai sabun, di air mengalir, pakai masker, lalu jaga jarak ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.